Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui video ini untuk membahas materi Pakta Warsawa, pelindung gerakan komunis dunia. Mudah-mudahan dengan belajar sejarah kita bisa menjadi lebih paham tentang Pakta Warsawa yang didirikan oleh beberapa negara komunis di Eropa Timur. Silakan bagi yang belum subscribe, di-subscribe dahulu channel ini, bahkan mohon juga di-share agar informasi tentang sejarah Pakta Warsawa ini bisa diketahui, dipahami, ya, dan tersebar ke banyak orang sehingga bisa memberi wawasan yang luas kepada semuanya, terutama kepada orang-orang yang senang mempelajari sejarah. Pakta Warsawa atau Warszawski Dogovor atau sering disebut sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan bersama, atau kita sering menyebutnya sebagai Pakta Warsawa, adalah fakta pertahanan yang didirikan oleh negara-negara komunis atau sering disebut sebagai Blok Timur, yaitu Uni Soviet, Albania, Rumania, Hongaria, Bulgaria, Jerman Timur, Polandia, dan Cekoslowakia pada tanggal 14 Mei 1955. Nah, latar belakang dibentuknya Pakta Warsawa ini yang pertama menanggapi berdirinya Blok Barat yang membentuk Pakta NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Yang kedua, karena Jerman Barat dipersenjatai dan kemudian dimasukkan ke dalam Pakta NATO oleh negara-negara Barat, sehingga dianggap membahayakan stabilitas kawasan Jerman Timur. Dan ini dianggap ancaman oleh Uni Soviet, sehingga wajib dibentuk aliansi tandingan bernama Pakta Warsawa oleh Perdana Menteri Uni Soviet Marshal Nikolai Alexandrovich Bulganin, dan dia juga yang mengumumkan pembentukan Pakta Warsawa. Yang ketiga, bergabungnya Jerman Barat ke Pakta NATO adalah pelanggaran langsung terhadap perjanjian Potsdam antara Inggris, Amerika, dan Uni Soviet untuk pendudukan militer dan pembangunan kembali Jerman pada masa pendudukan sekutu. Padahal perjanjian ini disepakati untuk melucuti dan mendemilitarisasi Jerman pada tanggal 9 Mei 1945. Pakta Warsawa diusulkan oleh Menteri Uni Soviet yaitu Nikita Khrushchev. Tujuannya adalah satu, mengimbangi kekuatan aliansi pertahanan negara-negara Barat atau NATO. Yang kedua, meningkatkan kerjasama pertahanan dan militer negara-negara Blok Timur. Yang ketiga, saling membantu jika salah satu negara anggota Pakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Yang keempat, tujuan utama dari Pakta Warsawa adalah memperkuat dominasi paham komunis di Eropa Timur. Inilah tujuan yang diusulkan oleh Nikita Khrushchev.
Pakta Warsawa sebagai kekuatan militer belum pernah terlibat langsung dalam perang mematikan dengan NATO. Tetapi mereka hanya memanfaatkan proksinya di negara ketiga. Tetapi kekuatan militer Pakta Warsawa baru digunakan pada tahun 1956, yaitu ketika muncul demonstrasi anti-Soviet besar-besaran di Hongaria yang didukung oleh agen-agen intelijen keamanan negara-negara barat. Pada 1 November 1956, pemerintah Hongaria yang baru mengumumkan pengunduran diri dari Pakta Warsawa. Tidak ingin Hongaria berpihak kepada blok barat, Uni Soviet segera mengirimkan pasukan ke Hongaria bersama dengan sekutu Eropa Timurnya untuk melakukan intervensi, sehingga pasukan Soviet dan Hongaria dibantu pasukan keamanan kedua negara menekan seluruh perlawanan di Budapest dan menyeret kembali Hongaria masuk ke dalam Pakta Warsawa. Pakta Warsawa juga digunakan saat menghadapi kebangkitan Praha di Cekoslowakia pada tahun 1968, yaitu ketika pemerintah Cekoslowakia melakukan liberalisasi dan reformasi di Cekoslowakia yang menimbulkan banyak kekhawatiran dari Uni Soviet. Berbeda dengan situasi di Hongaria pada tahun 1956, kali ini Uni Soviet memutuskan untuk melibatkan semua anggota aliansi Pakta Warsawa. Uni Soviet datang dengan kekuatan 170.000 pasukan. Polandia mengerahkan 40.000 pasukannya. Jerman Timur mengirim 15.000 tentaranya. Bulgaria mengirim 2.000 personil pasukannya untuk memadamkan pemberontakan di wilayah Cekoslowakia dan mengembalikan Cekoslowakia ke dalam Pakta Warsawa. Pakta Warsawa mengalami perpecahan ketika negara Albania menyatakan keluar dari aliansi ini pada tahun 1962. Karena menilai arah kebijakan pemimpin Rusia, Nikita Khrushchev melenceng dari ideologi Marxisme. Albania bergabung dengan komunis RRC atau komunis Cina. Nah, pada tahun 1990, Jerman Timur juga menyatakan keluar dari Pakta Warsawa dan bergabung dengan negara-negara Jerman Barat. Disusul Polandia dan Ceko yang keluar pada tahun 1990 dan 1991. Ketika negara-negara mereka dipimpin oleh pemerintahan yang anti-komunis. Dari segi kekuatan militer, sebenarnya Pakta Warsawa ini sangat kuat. Dilengkapi oleh 53.000 tank Soviet, 12-15.000 tank dari negara-negara Eropa Timur. Umumnya jenis tank T-54A dan T-55 yang kemudian digantikan oleh tank 64 dan tank 72. Bahkan terakhir dilengkapi oleh tank T-80. Nah, di sisi lain dilengkapi juga dengan rudal jarak pendek, rudal jarak menengah, dan rudal balistik antar benua berhulu ledak nuklir. Bahkan Uni Soviet menyiapkan sekitar 3.000 rudal berkepala nuklir dan ditempatkan dengan posisi mengancam negara-negara barat.
Dilihat dari kekuatan militernya, Pakta Warsawa ini merupakan kekuatan yang betul-betul menandingi negara-negara Barat yang tergabung dalam Pakta NATO. Bahkan Pakta Warsawa ini juga mensuplai gerakan-gerakan komunis di berbagai negara dengan senjata, dengan dana, pelatihan militer, dan informasi-informasi strategis. Namun, kekuatan militer saja yang sangat demikian besar ternyata tidak membuat Uni Soviet sebagai pimpinan dari Pakta Warsawa bisa kuat bertahan. Perang Afghanistan menguras semua kekuatan ekonomi Uni Soviet. Kaum mujahidin yang didukung oleh negara-negara Barat banyak menghancurkan persenjataan Uni Soviet yang modern sekalipun dan membunuh ribuan tentara Uni Soviet. Dan biaya perang di Afghanistan ini ternyata sangat luar biasa sehingga menggerogoti keuangan Uni Soviet. Nah, di sisi lain, salah urus pemerintahan, mismanagement, teknologi yang ketinggalan zaman, dan majunya dunia luar, terutama negara-negara Barat, membuat ideologi komunis yang menyatukan Pakta Warsawa ini perlahan-lahan tidak disukai oleh rakyat-rakyat di wilayah Eropa Timur, termasuk di Uni Soviet sendiri. Nah, gerakan pembaharuan yang dilancarkan oleh Mikhail Gorbachev makin membuat rakyat terbuka dan meninggalkan paham komunis. Perubahan-perubahan politik di Uni Soviet yang mengakibatkan pecahnya Uni Soviet membuat Pakta Warsawa juga tidak bisa dipertahankan lagi. Sehingga negara-negara anggota Pakta Warsawa kemudian berusaha untuk keluar dan menyatakan merdeka seperti Republik Georgia. Sehingga Pakta Warsawa tidak efektif lagi. Keluarnya Jerman Timur dari Pakta Warsawa dan perubahan-perubahan kekuatan politik di Eropa Timur mendorong hancurnya rejim-rejim komunis di Eropa Timur dan mengakibatkan paham komunis tidak dikehendaki lagi dan Pakta Warsawa akhirnya membubarkan diri. Demikian sejarah Pakta Warsawa. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bisa menambah wawasan dari para pemerhati sejarah atau orang yang belajar sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.